Assalamualaikum, halo, hari ini saya akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama rekan sejawat dan murid di sekolah saya. Coaching kali ini saya menggunakan model TILTA. Apa itu model TILTA? TILTA adalah akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, seperti apa kegiatannya? Mari kita simak ulasan berikut. Selamat menyaksikan. Bu Eva, aku mau cerita. Oh iya, kenapa Bu Nati? Apa yang Bu Nati ini ceritakan dari obrolan kita ini, Bu Nati? Tujuan yang ingin dicapai, harapannya itu apa? Ini Bu Eva, mudah-mudahan setelah saya cerita sama Bu Eva nanti ketemu solusinya. Jadi apa nih masalahnya Bu Nati? Di kelas atau di mana nih? Di kelas. Oh, di kelas. Jadi gini, setelah anak-anak itu mengerjakan soal yang berhubungan dengan literasi, hasilnya itu tidak memuaskan. Sepertinya anak-anak itu untuk daya minat untuk bacanya itu kurang sekali gitu. Jadi ketika ada soal literasi yang panjang, jawabannya kurang memuaskan. Mana-mana gitu. Iya betul, terus mana-mana gitu. Bahkan ada yang singkat sekali jawabannya gitu. Sedangkan itu contohnya kayak menemukan ide utama, pikiran pokok gitu. Jadi mereka itu suka setengahnya saja gitu. Betul, kemana-mana. Betul. Jadi Tapi solusinya ya. Tapi Bu Nati di kelas itu apakah sebagian besar anak-anak atau hanya itu saja atau gimana? Banyak sekali Bu Eva, hampir 50% itu anak-anak seperti itu. Apalagi sekarang memang soalnya itu udah literasi numerasi ya, kelas 5 Iya itu. betul. Kemungkinan kayak ini ya, masalahnya kemarin itu kan terlalu lama ya kita ya belajar di rumah. Dan anak-anak itu sudah terbiasa menggunakan gadget, ya kan? Jadi untuk membaca menggunakan buku itu anaknya nggak ada males gitu. Jadi selain faktor itu, menurut Bu Nati, apalagi sih yang menjadi faktor hal itu bisa terjadi? Anak-anak itu senangnya main aja atau gimana? Jadi gini, anak-anak itu sudah terbiasa ya di rumah itu karena kemarin itu kan pandemi lumayan panjang ya, hampir 2 tahun, 2 tahunan ya kita ya. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa memegang gadget terus main game online. Nah ketika saya di kelas menanyakan tentang game online, mereka antusias untuk menjawabnya. Malah langsung bukan jawab. Iya bukan jawab. Nah ketika saya menanyakan masalah pembelajaran yang berkaitan dengan literasi yang mereka sudah baca gitu ya, mereka hanya diam saja gitu. Padahal kalau soal literasi itu nggak di bahasa Indonesia aja ya. Iya. Sekarang itu soal literasi Hampir semua kan ya. semua mata ya. Semua mata ada kan. Kira-kira nih ada setelah karena hal-hal itu mengakibatkan anak-anak itu kurang literasi. Kira-kira apa sih yang harus bulan mati lakuin sebagai seorang guru gitu yang bisa jadi solusi masalah ini, kira-kira bagaimana? Saya sih kemarin sudah berpikir untuk membuat pojok baca ya. Pojok baca, kemudian nanti anak-anak itu saya sediakan semacam kayak daunnya gitu kali ya Bu Eva ya. Sediakan daun, kemudian saya sediakan buku-bukunya di pojok baca itu. Jadi anak-anak itu sudah membaca buku apa saja, ditulis judulnya kan ya. Bagaimana ya? Kalau misalkan menurut Bu Nati itu rencana yang ingin Bu Nati laksanakan, Bu Nati ini kan
kekuatannya orangnya itu senang membaca. Menurut Bu Nati itu bisa dijadikan ini enggak sih, semangat motivasi untuk mereka, jadi menularkan semangat Bu Nati ke mereka. Hal itu bisa nggak ditularkan sama Bu Nati? Sejauh ini saya lihat dari anak-anak, saya pasti bisa anak-anak itu daya minat untuk bacanya itu kembali lagi gitu. Jadi saya akan menyediakan buku-buku yang pertama yang mereka suka gitu, semacam buku-buku cerita yang terkini gitu ya. Jadi nanti anak-anak kan antusias untuk membaca Kekinian gitu, ya kekinian gitu. Jadi untuk menarik daya minat siswa dulu kali ya, seperti itu. Berarti Bu Nati mau bikin pojok baca, terus ada kolom literasinya, terus menyediakan juga namanya daun literasi. Betul. Setelah terrealisasi nih pojok bacanya, kira-kira supaya konsisten kegiatan ini dilaksanakan, supaya anak-anak itu konsisten mencintai membaca, minat mereka terhadap literasi meningkat, kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Nati sebagai seorang guru, tanggung jawabnya itu seperti apa supaya ini lebih konsisten dilaksanakan? Pertama-tama akan saya kasih tugas untuk literasi WFH. Sebelum mereka masuk ke pembelajaran, saya akan kasih waktu 15 menit mereka untuk membaca buku yang sudah disediakan di pojok baca. Nah, nanti untuk 1 minggu sekali saya akan evaluasi. Jadi nama siapa saja yang sudah ada di pohon literasi tersebut. Jadi ketahuan mana anak yang sudah meningkat minat bacanya dan mana anak yang belum. Nah, ketika anak yang belum memiliki minat baca, mungkin saya akan bekerja lebih keras lagi ya untuk memotivasi anak tersebut gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ada soal-soal literasi mereka akan lebih berkembang lagi gitu. Banget tuh Bu Nati, bagus banget idenya. Mudah-mudahan nanti dengan kayak gini minat baca mereka kan meningkat, terus dijawab soal literasinya jadi semakin berkembang ya. Iya, betul sekali Bu Eva. Semangat ya Bu Nati. Ya, semangat Bu Eva. Dan konsisten dalam melaksanakan pengembangan minat literasi terhadap anak. Ya, terima kasih banyak Bu Eva, terima kasih sekali sudah terus nih. Ya, jadi saya lebih semangat lagi nih. Kames, kali ini mengapa Kames ingin bicara sama Ibu? Aku lagi sedih Bu, karena nilai ulangan aku pada kemarin kurang memuaskan. Kurang memuaskan, iya sih, kemarin ada beberapa nilai Kames yang kurang ya. Baik, jadi dari pertemuan ini tujuan yang ingin dicapai Kames hari ini setelah kita berbincang ini apa? Kames ingin apa? Tujuan aku akan ingin menyelesaikan masalah ini ya. Oke, kita flashback dulu. Menurut Kames, memangnya apa aja nilai yang kurang itu di mapel apa aja? Indonesia, IPA sama IPS. Emang susah ya mau nggak? Iya. Oh iya. Kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi kalau menurut Kames? Karena aku kalau udah ada tugas ulangan di depan suka udah lupa lagi. Tapi Kames belajar nggak di rumah? Belajarnya di rumah berapa lama dalam sehari? Ya, kalau belajar aku suka belajar habis maghrib sama sebelum tidur siang. Oh, berarti 2 kali ya dalam sehari. Kalau belajar, ada lagi Sama sebelum tidur malam. Oh, sebelum tidur malam, berarti karena sudah ya minimal 3 kali ya sehari dalam kalau waktu belajar itu. Tapi kalau belajar Kames didampingin nggak sama orang tua? Oh enggak. Tapi kalau misalkan belajar itu Kames biasanya cuma baca buku aja atau ngapain kalau Kames belajarnya?
baca buku sambil dirangkum. Oh, baca buku sambil dirangkum. Nah, berarti kan Vanessa sudah belajar, terus nilainya masih tetap kurang memuaskan ya, jadi Vanessa sedih. Setelah hal ini terjadi, bagaimana sih memang jadinya rencana Vanessa ke depannya supaya ini nggak terulang lagi? Menurut Vanessa harus gimana? Aku harus belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi. Selain itu ada nggak tambahannya, atau misalkan kiat-kiat yang harus dilakukan? Belajarnya itu ngapain? Sambil dibaca tapi sambil dirangkum. Sambil dirangkum. Jadi mana senang rangkum ya. Itu kalau misalkan Vanessa suka nggak sih jawab-jawab soal, mengulang soal yang sama kayak waktu di kelas gitu kan? Jadi itu nanti mau dilakukan Vanessa atau enggak itu? Nah, setelah rencana Vanessa tadi ingin belajar lebih giat lagi, terus rajin rangkum lagi, mengulang soal-soal yang udah dikasih ibu, ulang lagi. Nah, supaya Vanessa konsisten dalam melaksanakan hal ini, supaya nanti nilainya lebih maksimal lagi, Vanessa mau gimana? Aku mau belajar lebih giat dari sebelumnya. Jadi sebelumnya 3 kali, Vanessa 5 kali. Kira-kira paling enak itu belajar emang waktu kapan sih? Waktu sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam. Jadi nggak gampang lupa ya? Gak ada yang ganggu. Jadi janji atau komitmen Vanessa ke depannya apa? Akan belajar lebih giat dari sebelumnya. Lebih giat dari sebelumnya. Terus kiatnya apa tadi? Apa? Jadi apa kata Vanessa? Akan membaca tapi sambil dirangkum. Oh, membaca sambil dirangkum. Oke. Jadi Vanessa akan konsisten nih ngelakuin hal itu. Pasti aku saya akan melakukan hal itu agar nilai ulang saya lebih memuaskan. Oke Vanessa, jadi mudah-mudahan setelah ini Vanessa lebih maksimal lagi belajarnya sehingga nilai yang didapat tidak mengecewakan lagi. Tetap semangat ya Vanessa.